Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jetira. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang membuat menu gerak benda mengikuti arah mouse. Di sini kita akan membuat dua layout. Yang satu menu utama seperti ini. Kita buat sederhana dulu. Di menu utama ini ada panah kanan. Jika ini diklik, maka langsung ke menu game. Nah, di menu game itu, di sini kita gerakin arah mouse, kita tekan, maka muncul kotak atau buletan, terserah nanti kita mau bikin apa, dan playernya mengikuti arah gerak mouse. Nah, panah kiri kembali ke menu utamanya. Di konstruknya, untuk membuat menu pertama kali, kalian pilih konstruk, lalu pilih new. Setelah itu, new empty project. Nah, kita udah ada di menu kosong nih, tampilan kosong. Sebelumnya, kalian kasih nama dulu nih, new project, di rename. Misalnya, game 1 gerak benda. Ya. Layoutnya, kita kasih nama lay menu. Eventnya kita rename juga jadi event menu. Nah, di sini kita bikin layoutnya, ukurannya 1024,768. Setting layout menu, layout size-nya, kalau tadi kan latihan ini, folder ini, semua window size-nya ukurannya 1024,768. Di layout menunya juga sama, karena kita tidak ada scroll, 1024,768. Seperti ini. Nah, jangan lupa kita save kalau udah gini. Kalian pilih Save as Project. Lalu pilih foldernya. Membiasakan kalau membuat atau menyimpan data di membuat folder, sebaiknya di D, jangan di C. Ya. Kalau di C, kalaupun cuma satu folder, C misalnya nanti bikin partisi atau bikin supaya sistem sama data berpisah. Nah, sekarang kalian pilih folder untuk menyimpan data ini. Misalnya saya taruh di sini, taruh di folder ini, terus di dalamnya saya bikin make new folder. Bikin folder lagi tentang latihan ini. Misalnya kita kasih nama sama dengan yang di dalam game 1 gerak benda. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu baru kita ambil latar background sebagai sprite. Di konstruk ini, kalau kita ambil benda dari luar, itu disebut dengan
pilihannya sprite. Double klik di mana aja di area ini, pilih sprite, boleh langsung kasih nama di sini atau nanti juga boleh. Saya langsung kasih nama, namanya latar. Insert. Nah, klik di mana aja. Nanti, nah di sini speednya kita jadikan 0 karena cuma satu gambar. Lalu pilih animation frame, tekan tombol kanan, import frame from file. Jadi ambil gambar dari folder lain. Sebaiknya siapkan gambar dalam satu folder supaya mudah untuk dicari. Misalnya saya mau ambil gambar latar, saya misalnya ambil ini. Setelah itu, nah, nomor 0 kita buang. Kita keluar dari sini, close. Ini kita tarik nih latarnya. Kalau kebesaran, kita kecilkan, tarik. Ikuti warna putih ditutup dengan gambar latar. Nah, nggak apa-apa melebihi warna kotak garis hitam, itu yang di luar garis hitam tidak tampil. Jadi, di sini setelah itu kita pilih layer di bawah. Karena nantinya kita gamenya membiasakan diri untuk bikin beberapa layer, ini sebagai latar. Sekarang saya tambahkan layer lagi. Saya kasih nama rename game. Oke. Sekarang saya mau tulis judul. Double klik. Pilih teks. Kasih nama judul boleh. Huruf besar, huruf kecil boleh. Tidak boleh dua kata ya. Boleh dua kata asal nyambung atau pakai garis bawah. Tidak boleh ada spasi. Sebaiknya untuk mempermudah waktu kalau ada programmingnya. Klik di ini dia. Nah, pas kita klik objek teks ini, kita rubah di propertiesnya tulisan menu utama misalnya ya. Fontnya boleh diganti dan besarnya juga kalian besarkan supaya terlihat. Warnanya juga boleh diganti, terserah. Nah, di sini saya mau ganti fontnya misalnya 72. Kalau tidak terlihatan di sini, kalian tarik lagi karena fontnya kan besar tuh. Di sini supaya terlihat zoomnya, kita kasih zoom in. Karena fontnya besar, kadang-kadang lama untuk ditampilkan teksnya. Bukannya hang ya, tapi loadingnya mungkin agak lama. Nah, ini font di sini. Kalau misalnya dia loadingnya lama atau apa, fontnya nanti diturunkan lagi. Proses construct, kalau apalagi kalau di run, dia perlu memorinya tidak boleh dikit, jadi dia akan buka semua file kalau kita bikin layoutnya banyak ya. Ini kebetulan layoutnya kita mau bikin 2 nih. Seharusnya sih sedikit. Oke, ini agak lama. Nah,
ini nanti teksnya kita jadi judul. Sekarang saya mau ambil panah kanan. Double klik. Kayaknya prosesnya karena bentrok kali ya. Double kliknya untuk ambil sprite tombol kanan. Oke, kita ambil background. Dari sini sprite, kasih nama latar, insert. Nah, ini speednya kita nolkan. Lalu ambil dari folder kumpulan gambar, from file. Nah, di sini kita ambil salah satu background. Sebaiknya gambar emang dikumpulkan dalam satu folder untuk mempermudah pada saat kita mau membuat layout. Saya ambil background ini. Open. Lalu nomor 0 kita delete. Kita close dari sini. Kemudian kalau backgroundnya kebesaran, kita kecilkan mengikuti area layout yang warna putih. Di luar garis hitam itu tidak tampil. Nah, kalau sudah begini, jangan lupa kita save. Layernya kita kasih nama untuk mempermudah. Di rename ini sebagai latar. Saya tambahkan satu layer. Saya kasih nama di rename game. Jadi nanti permainan ada di layer game. Nah, kalau udah begini, saya mau bikin tulisan menu nih dengan pilihan teks. Pas di properties, teksnya kalian ganti tulisan menu utama. Fontnya kita ganti, warnanya juga bisa kita ganti fontnya. Memang lebih bagus kalau untuk judul, sebaiknya kita membuat di luar konstruk. Misalnya kita bikin dipakai menggunakan Corel Draw atau Photoshop atau apa. Wah, ini nggak kedeteksi nih font besar fontnya. Besar fontnya tidak kedeteksi. Kita inikan lagi. Bold, lalu saya kasih 48. Oke, nggak apa-apa, begini aja. Lalu saya mau ambil tombol panah kanan. Double klik, pilih sprite, tom atau enggak tom kanan. Klik di mana aja, speednya ganti 0. Nah, ini kita ambil di folder kumpulan gambar, panah kanan, yang 0-nya kita buang. Oke, saya taruh di sini. Ini dia. Nah, lalu di project kita mau bikin layout untuk game. Ini baru layout menu. Jadi nanti kalau ini diklik langsung ke layout game. Kita masuk ke project. Di sini layout, add layout, add eventnya juga sama. Layout ini saya kasih nama layout lay game.
eventnya juga saya kasih nama event game. Jadi ini nanti sepasang ya. Kalian harus cocokkan lay menu pasangannya event menu, lay game pasangannya event game. Sekarang kita mau desain layout gamenya. Ininya view-nya zoom out dulu, kita kecilkan dulu. Nah, kita setting nih, tadi kan besarnya 1024,768. Oke. Sekarang saya mau ambil background lagi, beda. Misalnya ini latar 2. Supaya beda, saya ambil speednya kamu kasih 0. Import frame from file, kita ambil latar yang beda ini misalnya. Oke, 0-nya kita kosong, kita buang. Oke, ini latar untuk game. Tetap seperti layout menu, ambil background, latar sebagai latar. Lalu di sini juga kita buat layer, tambahkan layer. Jadi misalnya yang tadinya layernya cuma 1, yang paling bawah kita kasih nama, di rename latar, nambah layer lagi, nggak apa-apa sama dari yang layout pertama, nggak apa-apa, game. Oke, latar tadi ada di layer latar. Sekarang kita mau game. Di game ini ada player, ada tombol panah kiri. Jadi kita ambil dulu sprite, tom kanan, kiri ya. Tadi kan yang di menu itu kanan, di game panah kiri. Kita ambil sprite. Ini speednya 0. Jangan lupa animation frame, kita pilih import frame from file, lalu ambil tombol kiri. Setelah itu yang nomor 0 kita hapus dan keluar dari sini. Nah, akhirnya tombol kiri kita taruh di sini. Sekarang kita mau bikin teks. Double klik, cari teks. Ya. Mau dikasih judul 2 boleh. Tidak, nggak apa-apa. Kalau nggak diproses, nggak dikasih rename juga nggak apa-apa, langsung. Misalnya kita mau kasih tulisan, klik mouse untuk gerak player. Lalu supaya jelas, fontnya kita besarkan. Ini loading kalau font agak lama gitu, sekian detik nunggunya. Kalau laptopnya nggak mendukung juga proses pas run juga agak lama. Nah, di sini kita tidak bisa narik kayak objek lain. Kalau mau besarkan objek, kalau teks harus dari properties. Pilih fontnya apa. Saya ambil yang standar aja supaya tidak error.
Lalu fontnya saya besarkan. Ini misalnya kita kasih warna fontnya biru, lalu horizontal ininya saya taruh di tengah center. Klik mouse untuk gerak player. Nah, sekarang kita ambil playernya. Double klik, lalu kita pilih sprite, player. Klik di mana aja. Saya mau ambil salah satu player. Speednya saya nolkan. Tapi kalau gambar itu ada nggak satu gambar, ada animasi, speednya kita pakai. Kebetulan ini cuma ada satu gambar, speednya saya matikan. Saya mau ambil nih gambar ini, playernya. Nah, di sini titik pusatnya kan standar titik pusat ada di tengah nih. Kita pilih set origin, image point. Nah, playernya ini saya pindahkan. Ini kan originnya 0. Kita pindahkan mau di mana. Kalau dia menembak, nanti keluar pelurunya dari sini. Kalaupun dia menyentuh pertama kali, berarti ujungnya ini. Saya pindahkan titik originnya di sini. Kita tinggal klik aja. Oke. Kalau playernya kurang besar, kita besarkan. Misalnya seginilah. 200,200 boleh. Nah, player ini kan kita mau bergerak nih. 150,150. Berarti, kalau playernya ini kita mau bergerak otomatis sendiri, kita harus pilih behavior plus bullet. Nah, jadi kayak peluru gitu. Jadi dia bergerak secara otomatis. Karena pertama kali speednya kita nolkan. Jadi dia diam dulu, nggak usah bergerak. Kecuali nanti, jangan lupa di save. Oke, ini sudah. Sekarang kita mau bikin tanda. Boleh kotak, boleh bulat. Jadi, double klik sprite. Saya mau bikin bulat. Namanya bulat atau kotak boleh. Nih, speednya 0. Kalau kita mau bikin tanda itu kotak, kalian tinggal ganti resize-nya. Misalnya ukurannya 30,30 gitu ya. Ini kan kotak nih. Tinggal kasih warna aja, kaleng. Nah, pilih warnanya nih. Kalau warnanya alfanya 255, berarti warnanya solid. Kalau di bawah 255, misalnya 150, warnanya transparan. Gini. Sekarang saya mau bikin bulat. Warnanya misalnya merah. Tapi alfanya 255. Solid gitu ya. Nah, kalau saya mau bikin bulat, ini saya hapus dulu dengan cara ini, kosongkan dulu, clear image. Saya pilih brush. Nah, ini kalau size-nya 20. Kalau saya kasih size-nya 50, melebihi kan, lebih kotak jelek. Kita kasih 30 misalnya. Nah, ini dia. Klik. Originnya otomatis tengah. Oke. Kita lihat. Ini dia, kotak bulatannya. Sekarang bulatannya saya taruhnya di sini aja, di luar area. Ini saya simpan dulu ya. Jadi nanti kalau saya klik mouse di sini baru si bulatannya tampil. Sekarang kita masuk ke programming. Kita ke programming menu dulu. Kita lihat project. Kalau misalnya menu settingan ditombolkan sebelah kanannya hilang, kalian nggak usah kaget. Pilih view, lalu kalian pilih
apa yang mau ditampilkan. Nah, sekarang saya mau bikin programming menu. Di menu ini ada panah kanan. Jadi kalau ini diklik langsung ke layout game. Caranya masuk ke event menu. Oh ya, sebelumnya karena saya menggunakan mouse dan touch, saya harus insert dulu nih. Pilih salah satu layout, double klik sembarang, double klik. Lalu kita ambil mouse, insert. Oke. Double klik lagi, kita ambil touch, insert. Oke. Nah, sekarang kita bikin programmingnya. Add event. Saya mau ambil mouse, over, tombol panah kanan, dan. Oke, dan. Setelah mouse over, maka panah kanan skalanya dibesarkan. Set skala 1.2. Tapi kalau panah kanannya tidak menyentuh, mouse-nya tidak menyentuh panah kanan, maka else, add event system, next, sistem cari else. Maka tombol panah kanan kembalikan set skalanya 1. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang add event touch, kalau diklik atau ditekan tab objek si panah kanan, oke, dan maka sistem go to layout ke game. Selanjutnya kita akan membuat event game, ya, programmingnya yang di game. Di game itu ada menu panah kiri. Kita coba add event, pilih mouse, cursor is over object. Nah, di sini ambil tombol kiri, oke, lalu done. Setelah itu tombol kirinya set skalanya kita besarkan 1.2 kalau mouse over. Tapi kalau misalnya di luar area si ini panah kiri, berarti else, pilih sistem, lalu else, tombol kirinya dikembalikan ke skala 1. Nah, kalau diklik atau di touch, add event, pilih touch, on tab objek, objek apa yang ditekan, berarti tombol kiri, dan kalau itu tombol kiri ditekan dari layout game, maka dia kembali ke menu utama. Pilih sistem, go to layout, lay menu. Udah nih tombolnya. Sekarang kalau mouse klik, mouse tombol kiri diklik, next, mouse tombol kiri diklik, next, left kan, ambil yang kiri, berarti kita akan menampilkan buletan ini atau kotak di posisi mouse X, dan kita nggak tahu nih posisi mouse X, Y-nya nggak tahu, makanya kita pakai perintah mouse titik X, mouse titik Y. Oke, dia menuju ke sana. Lalu si playernya akan menuju, sudutnya akan menuju ke posisi tersebut. Jadi
set angle toward position, ngikutin mouse X dan mouse Y. Lalu playernya, speednya kita jadikan 150 yang tadinya 0, supaya dia bergerak. Ya. Setelah itu, ya, posisinya. Oke, setelah ini mouse, maka player itu akan berhenti kalau sudah ketemu dengan buletan. Lalu buletannya itu hilang. Sebelumnya player itu akan jalan kan karena pakai speed. Nah, di sini jika player bersentuhan dengan another object-nya itu si bullet ini, dan kalau dia bersentuhan maka buletannya ini posisinya kita taruh di luar area, misalnya minus 50. Kalau di 00 masih kelihatan posisinya. Taruh di luar area, maka si playernya kita kasih speednya 0. Dia akan berhenti. Oke, sekarang kita coba. Kita jalankan dari layout menu, double klik, lalu run. Nanti dari menu itu tekan tombol panah kanan, dia langsung ke layout game. Nah, di sana kalau ada game berarti kita di situ akan mencoba. Kebetulan di sini dengan mouse kiri taruh di posisi mana aja, maka akan tampil buletan di posisi X-nya mouse, Y-nya mouse. Dan si player akan menuju ke posisi tersebut. Nah, kalau sudah player itu bergerak dan bersentuhan dengan buletan, maka buletannya hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi kita pindahkan keluar area posisinya, dan playernya speednya 0. Kalau 0 tuh berarti berhenti, diam di tempat. Ini kalau dijalankan, ini agak lama nih. Kita lihat tampil nggak. Kalau harusnya sih tadi ngerun ya. Kita coba lagi home, run layout. Nah, di sini memang speednya kalau memorinya sisa dikit agak lama, lemot jadinya. Apalagi kalau programnya Construct, kita main layoutnya banyak, lebih dari 5 misalnya. Tergantung game apa yang kita buat. Nah, di sini nantinya kalau kita mau buat game itu harus komplit. Ada nilainya, ada skornya, ada tingkat kesulitannya. Terus ada level. Biasanya seperti itu kalau mau main game. Dan di sini loadingnya lama lagi ya. Intinya sih sebenarnya oke. Ini nanti kalau kalau kita sudah agak jauh, logonya si Construct bisa kita ganti dengan yang kita desain sesuai dengan gamenya. Jadi kita bikin logo sendiri bikinnya di luar dari Construct ya. Ini kan logo Construct nih nampil. Nah, ini kan menu. Ini tadi mouse over. Kalau diklik, dia ke layar game. Nah, ini bersentuhan. Oke, kita pindahin.
Ini dia gerak bendanya mengikuti arah mouse. Ya. Berhasil, semoga bisa mengikuti. Nah, ini panah kiri dia berhenti nih. Dia playernya. Nah, si bulatan ini sebenarnya ada di luar sini minus. Kalau 00 nanti kelihatan di sini. Panah kiri berarti kembali lagi ke menu. Ya. Panah kanan tetap. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.